asik. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu. Di saat ku takut akan hari esok, di saat ku bimbang menentukan langkahku, Bapa Engkau setia, tak pernah tinggalkanku. Engkau selalu ada, berjalan bersamaku. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa dan bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan yang selalu setia menjagaku.
berjalan bersamaku. Ku serahkan segala khawatirku kepadamu, oh Tuhan. Ku tahu Engkau yang selalu memelihara hidupku. Ku tetap berdoa. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir kembali di rumah Tuhan untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena hanya Tuhan yang terindah di dalam hidup ini.
Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, hamba-hambamu, sidang jemaatmu yang mengasihi akan Tuhan. Kami datang ke rumah Tuhan, kami akan mempersiapkan hati, jiwa dan roh kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau akan hadir Tuhan, Engkau akan memberkati ibadah raya ini dari awal sampai selesainya. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan, kami suruh keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus yang akan memberkati dan memimpin ibadah ini, memberikan roh sukacita, memberikan roh kegirangan kepada seluruh sidang jemaatmu Tuhan, sehingga kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat, yang lupa ingatkan, yang malas Tuhan tarik kembali, sehingga pagi ini mereka boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hambamu yang akan melayani, Tuhan urapi dengan urapan yang baru, memberikan kesehatan, sehingga pelayanan hamba-hambamu benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, hadirat Allah akan hadir, memuaskan jiwa-jiwa kami, jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang perlu dipulihkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu bisa memberi salam untuk kanan dan kiri, katakan Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu baik. Langit dan bumi akan menjadi satu, tetapi Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus
bersama-sama Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Aku mau jatuh cinta terus sama Tuhan setiap hari. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Amin. Haleluya. Ku cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, yang laku. Hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah semakin indah, oh cintanya antara dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, yang laku. Hanya Yesus, Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus kekasih. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kalau orang jatuh cinta itu bawaannya pengen ketemu aja, tiap hari pengen ketemu aja, ngoten nggih Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwasanya Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hati kita. Ku naikkan syukurku, kita akan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur
kata untuk Tuhan kita. Amin. Kita akan belajar satu pujian baru, di mana pujian ini menyatakan bahwa kita mau senantiasa seharusnya selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar pujian ini bersama-sama, nggih, Bapak Ibu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik, Bapak Ibu. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau berikan jangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita mau senantiasa bersyukur dan tetap bersyukur, karena memang yang kita terima bukan hanya yang baik saja yang dari Tuhan, tapi oleh pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Saya undang Bapak Ibu kembali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita minta Tuhan melingkupi kita dengan sayap-Nya, dan kita akan terbang di dalam kekuatan tangan Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh tenang bersama-Mu Tuhan. Di saat badai kehidupan menerpa kami tetap diam bersama-Mu Tuhan. Sekalipun badai yang menggoncangkan kapal kami Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dan Engkau yang akan selalu menyertai kami Tuhan. Dan Tuhan akan menenangkan badai itu. Kami boleh melewati badai itu dan kami boleh menang bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami Tuhan merindukan Tuhan. Engkau berbicara buat kami ya Bapa. Bila Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu bungkus dengan kuasa darah-Mu dan kami percaya kami boleh pulang Tuhan membawa kemenangan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajar kami buat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mengucap syukur dan kami berdoa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, salam saudara. Saya berharap hari ini saudara bersuka cita, berbahagia, seperti yang diinginkan oleh pujian tadi ya. Orang Kristen itu Tuhan inginkan seperti itu. Ketika badai gelora datang dalam hidupnya, dia tidak malah ciut, tidak malah kecil hatinya, tapi malah dia membubung tinggi bersama Roh Kudus. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah orang Kristen yang tangguh dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, karena hidup ini tidak akan pernah berhenti dari masalah ya. Hidup ini tidak pernah berhenti dari problem. Kalau orang Kristen itu lemah, saudara akan diganjang habis dengan masalah. Kalau orang Kristen itu manja-manja dengan persoalan, saudara akan dikalahkan setiap hari. Oleh karena itu, saudara ingin membaca Alkitab kita yang terdapat dalam Efesus pasal yang ke-6. Ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca ayat ini saudara. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Amin. Saudara, ayat yang kita baca pada saat ini merupakan tulisan Paulus kepada orang-orang di Efesus, dan Paulus kepingin orang-orang di Efesus itu menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Seperti ayat yang ke-10. Jadi akhirnya saudara, ente-entean tulisannya Paulus ya. Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa kita harus kuat? Mengapa kita harus bertahan? Karena yang kita hadapi dalam hidup ini saudara, yaitu dikatakan di sana adalah apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat. Jadi kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang kuat, saudara akan dibikin mainan oleh kuasa kegelapan, bermacam-macam problem masalah. Ujian tadi katakan apa? Gelora datang, tetap bersama Tuhan. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan supaya apa? Orang Kristen itu tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Yang saya kasih bukan menjadi orang Kristen yang lemah, yang setiap kali ada tantangan lemah, setiap kali ada percobaan lemah, setiap kali ada hal yang terjadi dalam dunia lemah. Bukan itu. Tetapi Paulus kepingin hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasanya. Saudara, dalam hidup ini yang kita hadapi tidak pernah kelihatan, saudara. Yang kita hadapi tidak pernah kelihatan. Yang kita hadapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang ada di dunia ini. Saudara, kalau kita tidak kuat, saudara, sedangkan yang kuat aja lemah, saudara, menjadikan kita malas berdoa, menjadikan kita malas berapa-apa. Saudara, yang kita hadapi ya seperti itu. Jadi saya ingin katakan bahwa hidup ini harus kuat di dalam hidup ini, saudara, karena setiap tantangan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi orang Kristen yang kuat ini menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang ditulis dalam kitab suci itu. Ini yang kita gunakan, bukan pakai sistem, bukan pakai cara, bukan pakai apa, tapi gunakanlah firman Tuhan ya. Hidup dalam kemenangan, saudara, kita harus menang. Hidup dalam kemenangan adalah suatu kebaikan bagi kehidupan seseorang. Sebab jika kita hidup dalam kemenangan, berarti kita hidup bebas dari kuasa-kuasa apapun yang mengikat kita, dari kuasa pelanggaran, dari dosa. Karena roh jahat itu membuat kita tuh dosa, saudara. Sedetik pun ya, kalau roh kegelapan itu diberikan kesempatan, berikan waktu dalam hidup kita, akan memporak-porandakan hidup saudara, mengharu-birukan hidup saudara. Yang tadinya saudara damai, yang tadinya saudara senang, dibikin hidup saudara kacau. Inilah roh kegelapan itu. Saya percaya kita sebagai orang percaya tentunya ingin hidup selalu bersih dan kudus di hadapan Tuhan, saudara. Namun untuk hidup dalam kemenangan adalah sesuatu yang sedikit sulit untuk mencapainya. Untuk bertahan ya, pakai senjata seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini tidak gampang, saudara. Apa senjata Allah itu? Iman, perisai iman, ketopong keselamatan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudara,
untuk mencapainya. Contoh ketika kita yang ingin meraih kemenangan pada suatu waktu perlombaan cabang olahraga, pastinya kita akan berusaha keras dengan latihan yang menguras tenaga supaya kita bisa mencapai suatu kemenangan yang kita inginkan. Jadi saudaraku, untuk menjadi seorang pemenang ini tidak gampang, tidak seperti kita inginkan. Saudara ingin menang dalam kehidupan, tidak cukup saudara ke gereja saja, tidak cukup saudara berdoa saja, tidak cukup saudara mengikuti acara-acara ibadah. Saudara, ini yang diinginkan Tuhan. Maka itu Tuhan berkata apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat, ya, kuat di zaman akhir ini. Nah saudara, kita melihat sekarang ini ya, baru pemilu ya, banyak hal yang terjadi, saudara. Ya saya tidak mau ngomong masalah itu ya, yang kalah ya, yang menurut perhitungan Wikon ini kalah, saudara, mereka masih belum terima, maksudnya ya masih belum selesai masalahnya, belum selesai, ya biar aja. Itu seperti itu. Jadi bagaimana seseorang yang kalah dalam hidupnya, saudara tidak akan tertawa, saudara tidak akan mungkin bisa tersenyum, saudara tidak akan mungkin dapat bahagia dalam hidup ini kalau kehidupan saudara kalah. Kalau saudara kalah, saya percaya saudara tidak akan mungkin dapat bersenda gurau. Saudara tidak dapat saudara dengan leluasa, dengan bebas saudara berkata-kata kepada teman yang lain, saudara bersukacita dengan anak-anak saudara, dengan keluarga saudara. Alasannya apa? Saudara kalah. Saudaraku yang saya kasih, hal ini juga seperti hidup yang mau berkemenangan dalam Tuhan Yesus, yang mau hidup suci dan bersih dengan mengalahkan segala dosa. Kuasa dosa adalah suatu tantangan berat bagi kita sebagai orang percaya ingin hidup dalam kemenangan. Saudara, kalau kita ingin menang, saudara, musuh besar dalam hidup kita itu apa? Musuh besar dalam hidup kita itu apa? Kuasa kegelapan yang menjadikan saudara berbuat dosa. Ini yang saudara dalam sepanjang hidup, selagi ada kuasa kegelapan, menjadikan saudara untuk berbuat dosa, untuk menjadi seperti Yesus ini. Itu kemarin 4 minggu ya saya sampaikan firman Tuhan, jadikan suatu dasar kehidupan kita supaya apa? Kita berkiblat kepada Alkitab. Ketika kita salah, kita minta ampun. Ketika kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan. Dari Alkitab saudara tahu itu. Saudara, kenapa? Selama hidup ini kita akan benturan dengan kuasa itu yang diakibatkan perintah dari kuasa kegelapan. Saudara, dan perintah dari kuasa kegelapan itu enak, saudara. Janjinya itu enak, kalimatnya itu juga enak, saudara. Tetapi itu berlawanan dengan yang dimaksudkan Tuhan. Kata dosa ini adalah berat sekali. Hidup kita sebagai orang percaya tentunya diberikan tantangan untuk meninggalkan setiap kuasa dosa. Siapa yang tidak mampu untuk mengalahkan kuasa dosa, pastinya dirinya akan bersatu menjadi satu dengan dia dan akan menjadi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Saudara, maka itu hidup kita harus menang. Kita harus kalahkan kuasa doa, sekalipun abot, sekalipun berat, tapi minimal kita mengadakan perlawanan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi. Kenakanlah seluruh senjata Allah. Jadi kalau kita gunakan senjata Allah, saudara, minimal saudara dapat bertahan, minimal saudara masih dapat perlindungan, saudara. Jadi itu yang penting kita miliki, saudara. Tetapi siapa yang mampu mengalahkan kuasa dosa, maka hidupnya akan menjadi seorang yang berkemenangan di dalam Tuhan, sehingga dirinya akan menjadi sahabat-sahabat dari Tuhan dan akan menikmati hidup setiap harinya dalam dunia ini. Dalam surga nanti akan kita hidup di masa yang akan datang.
hidup kita akan dilindungi. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa dosa tidak gampang dikalahkan. Saudaraku, hidup dalam kemenangan memiliki banyak buah-buah kasih yang luar biasa bagi hidup kita. Seperti Tuhan akan memberikan jaminan keberhasilan, jaminan kesehatan yang baik, serta jaminan terhindar dari maut di luar kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, saudara, jelasnya itu ada jaminan. Jaminan, wong kalau dijamin itu, saudara, jaminan itu apa? Yaitu sebagai apa ya? Sebagai tanda percaya dari yang bersangkutan. Itu jaminan, saudara, dijamin saudara berhasil. Jadi setiap orang Kristen pegang ayat ini. Ketika kita hidup dalam kesucian, kita melawan dosa, kita tidak hidup dalam dosa, Tuhan jamin keberhasilan. Saudara, ya memang tidak gampang ya. Hidup dalam kekudusan Allah itu tidak gampang. Jaminan apa? Kesehatan yang baik. Kesehatan saudara dilindungi. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, terkecuali saudara kalau sudah masa tua, ya masa tua, saya bisa bayangkan masa tua itu apa? Orang sehat pun jadi sakit ya. Almarhum bapak saya itu orang kesehatan, saudara. Dia tahu di kesehatan, dia tahu obat. Umurnya 84 tahun, saudara. Meninggalnya, saudara, tanya ya. Baru saya katakan, Pak, minum apa? Ini le, ya wis minum Pak ya. Pamit Pak ya, saya pulang ya. Ya sing hati-hati. Hati-hati karo bojomu. Iya Pak. Baru melangkah dari Bangunrejo ke Banyurip itu tidak lama. Diberikan kabar. Mas, sampean mulya apa? Bapak gak ono lho ning ndi? Bapak sudah tidak ada. Saudara, jadi diberkati kesehatannya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, suatu kali saat kita juga mati, ya. Maka itu saya bilang orang Kristen tidak perlu menghadapi kematian itu takut ya, tidak takut, karena Tuhan siapkan surga di sana. Saudaraku yang saya kasihi, apakah kita mau hidup dalam kegagalan? Dalam arti hidup kita akan menjadi budak dosa. Tuhan akan memberikan sesuatu yang membuat kita, kalau kita hidup dalam dosa. Saudara, memang enak dosa bagi daging ya. Dirasakan enak, ambil daging rasanya enak betul. Tapi itu tidak sesuai dengan Allah. Kehendak Tuhan harus mengikuti perintah-perintahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, saya percaya kita semua sangat tidak menginginkan, namun untuk mencapai kemenangan dalam Tuhan bukan hal yang mudah, melainkan membutuhkan sikap keras yang mencintai firman Tuhan di dalam langkah kehidupan kita. Hidup kita harus kita dasari firman Tuhan. Hidup kita harus punya prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang lain. Saya tidak ngomong yang lain. Kalau ada orang lain, oh hidup saya berjalan dengan pengalaman. Sampai berapa pengalaman saudara ya? Tapi firman Tuhan ini bacalah ya, ketahuilah isinya. Bukan kitab itu dikeramatkan, ditutup-tutupi, dibungkus dan sebagainya. Bukan itu. Alkitab itu harus dibaca supaya orang-orang itu tahu, saudara. Kita tahu apa yang ada di dalam Alkitab itu. Karena dalam Alkitab itu akan memporak-porandakan siasat iblis, tipu daya dari iblis. Taat dan setia dalam perkataan, pikiran, serta perbuatan kita adalah langkah awal menuju hidup yang berkemenangan. Konsisten pikiran kita, konsisten perkataan kita, perasaan kita, kita jaga. Jangan sampai perasaan kita dihantui
atau pikiran kita dikuasai. Karena apa? Dosa itu mudah sekali menerobos dalam kehidupan kita. Siapapun saudara, entah saudara pengusaha, bisnismen, seorang wira swasta, seorang pabrik, maksudnya kerja di pabrik, ataupun saudara yang bekerja di pasar, ini gampang sekali, mudah sekali dimasuki hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak mengandalkan hidup berkemenangan, apa jadinya dengan kita? Setiap hari saudara susah, setiap hari mengeluh, setiap hari ada banyak masalah yang saudara keluarkan, yang saudara berkata-kata tidak membuat hati saudara damai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kalau saudara mendirikan sebuah bangunan, ya, saudara tidak menginginkan bangunan model yang bagus, melainkan kuat. Saya percaya. Saudara tidak akan bilang wah anggere, gawe omah anggere, bane anggere. Saya rasa tidak demikian. Ya, saudara modelnya bagus, ya, modelnya bagus ya, tapi harus kuat, harus tangguh. Sebab apa? Ini rumah harus benar-benar didesain supaya tidak gampang roboh, ya. Fondasinya, batu fondasinya dipikir sedemikian rupa sampai benar-benar mendapatkan bahwa bangunan itu kuat, tangguh. Saudara, saya ingin katakan begitu pula dengan Allah, Allah ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya. Orang Kristen yang kuat, bukan yang lemah, bukan yang nangis setiap hari, bukan yang berkeluh setiap hari. Orang Kristen yang kuat dan menang. Boleh sesaat menghadapi masalah saudara nangis, tapi setelah itu saudara bangkit, aku menang. Itu maksudnya Tuhan seperti itu. Jadi orang Kristen yang sangat kuat sekali, saudara. Allah ingin menjadikan saudara orang Kristen yang memiliki iman yang kokoh, mempunyai dasar iman yang tangguh, sehingga kita bisa menang ketika menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Karena iman ini penting sekali. Firman Tuhan berkata, gunakan perisai iman. Sebab kalau tidak punya ini, saudara, orang Kristen itu jadi lemah, saudara. Orang Kristen jadi bulan-bulan, bukan hanya kalau gerejanya cuma senang-senang, bukan, saudara, memuji Tuhan, tapi bagaimana sikap kita menghadapi semua persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Apakah iman kita, saudara, benar-benar dapat dipertahankan? Ini yang penting ya, iman, pertahanannya kuat. Ada banyak orang secara fisik kuat, ya. Orang sehat boleh ya, orang sehat. Orang sehat itu kita perlu ya. Sekarang tiap pagi saya setir mobil, saya ke Simpang 5, saya coba jalan lagi. Jalan saya sudah beda lagi sekarang. Saya lewat jalan gede ya. Dari Alfamart itu ke jalan gede sampai muter, saya jalan. Saya masih mampu. Saya bilang, Mak, Pak, aku udah kuat. Ya wis, kamu berhenti, aku tak melakukan. Jalan lagi saya. Saya senang ya. Sehat seperti itu. Maka itu saya ingin katakan, saya sehat, saya kuat, ya, saudara. Sebab setiap hidup sehat itu dimiliki oleh semua orang. Kalau kita melihat ya, ada banyak orang secara fisiknya kuat, seperti Simpson. Wah, hebat. Semuanya ambruk sama Simpson ya. Musuh-musuhnya hanya dipukul dengan rahangnya kuda, balungnya rahangnya kuda. Bisa mengalahkan singa. Tetapi ternyata moral yang lemah,
Simpson memiliki moral yang lemah sekali, saudaraku. Orang yang kuat ya, jelas dia itu aziznya Allah. Simpson itu tidak boleh rambutnya itu dipotong. Walaupun gondrong, tidak boleh dipotong. Anak-anak muda jangan saudara berkata, saya tidak potong. Om, saya enggak potong Pak. Karena apa? Itu Simpson aja sama Tuhan enggak boleh potong gitu. Lain, aziz Allah itu lain. Rambutnya gondrong, saudara. Kalau sekarang terkenal gondrong, saudara. Kekuatannya ada di mana? Di rambutnya. Ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tapi saudara, ia tidak mampu menguasai dirinya, yaitu apa? Nafsu birahinya. Dia cinta sama Delilah. Dia sangat sayang sama Delilah. Saudara, padahal Delilah itu dibayar sama orang Filistin. Dibayar. Delilah rayun itu Simpson. Simpson itu rayun. Tanyakan kekuatannya, saudara. Dan akhirnya apa? Simpson pun kalah. Dia utarakan, ini loh kekuatanku. Dan begitu dia diserang, dia tidak berdaya. Saudaraku, ini terjadi dalam kitab saudara. Di hadapan Tuhan, orang yang demikian bukan termasuk ke dalam kategori orang yang kuat. Saudara, kuat fisiknya, kuat segala sesuatunya, tapi nafsunya bagaimana? Moralnya bagaimana? Apakah dapat dikendalikan? Saudara, Simpson jatuh karena moralnya yang begitu jatuh, saudara. Kalau ada atlet angkat besi yang bisa mengangkat beban 200 kilo, mungkin kita menganggapnya kuat secara saudara. Orang ini fisiknya kuat sekali, 200 kilo diangkat. Tepuk tangan ya. 250 angkat. Viral, saudara. Tetapi saudara, kalau orang itu cepat tersinggung, tak bisa menahan amarahnya, maka sebetulnya ia bukan orang kuat secara rohani. Saudara, jadilah orang Kristen yang kuat. Kuat fisik saudara, kuat tubuh saudara. Saya ingin saudara sehat semua kok ya. Saya tidak ingin mendengar lagi, waduh sakit. Tapi apa saudara? Karena sakit itu alami ya. Waktunya sakit ya sakit. Tapi itu inginkan saudara itu sehat. Tidak apa-apa, saudara sakit. Tapi saudara, kalau sakit lemah hidup saudara, bebannya banyak, tapi kendalikan hidup saudara. Saudaraku, ini yang lebih penting. Kita melihat saudara bahwa Yesus sudah memberikan ajaran pada kita. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia-Nya. Siapa? Yesus. 12 tahun ning rumah Allah. Dia ngomong-ngomong sama ahli Taurat. Dia ngomong-ngomong sama guru-guru. Bertambah hikmatnya, bertambah bijaknya, bertambah semuanya di dalam pada diri Yesus. Saudara, ini penting sekali, kuasai. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus bertumbuh semakin lama semakin kuat. Bukan hanya jasmaninya, melainkan juga rohaninya. Sekarang ini banyak orang yang mengembangkan kekuatan jasmaninya dengan olahraga, fitness, atau mungkin dengan berlatih tinju, karate. Namun ingatlah bahwa kekuatan jasmani itu hanya bersifat sementara. Sedangkan karakter itu kekal, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, jadi milikilah saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat. Karena roh yang kita dapat itu
adalah roh-roh jahat gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertama ada beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan pada saudara pada pagi hari ini. Saudara, ada orang Kristen yang mampu mengatasi kegagalan. Orang gagal. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi gagal. Siapa yang tidak pernah gagal? Saya mau tanya. Siapa yang nggak berhasil? Kenteng-kenteng, iya itu pokok iya. Tapi nyatanya begitu realitanya nol. Orang jadi marah. Saudara, berapa orang yang mampu mengatasi kegagalan? Saudara, marah boleh, kacau boleh, tapi jangan sampai hidup kita terbawa arus ke sana. Saudaraku, selama kita hidup tentu kita banyak mengalami tantangan, dan kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan jatuh dan akan mengalami kegagalan. Saudaraku, namun apakah kita lakukan bila mana mengalami gagalan? Apa yang kita buat? Apakah kita semakin terperosok ataukah kita akan segera bangkit dari kegagalan itu? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bicara masalah gagal itu masalah urip ya, masalah hidup ya, semua orang. Saudara, kalau kita bicara, enggak tahu saudara gagal dalam hal apa, saya enggak tahu, tapi saya yakin saudara pernah gagal. Nah, yang penting bukan kegagalan itu yang kita bicarakan, bukan kegagalan itu yang kita kembangkan, tapi bagaimana kegagalan itu dapat kita atasi dan tidak bisa membuat hidup kita terseyek-seyek, saudara. Kalau saudara memperhatikan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab ya, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Siapa? Adam, Abraham, Musa, Daud, Petrus pernah gagal. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali, saudara. Pernah apa? Mengalami kegagalan menyangkal Tuhan ya. Orang dekatnya gagal disangkal, tidak diakui, percaya tidak diakui. Petrus ini. Tapi bagaimana? Apakah Petrus terus hidup di sana? Apakah Petrus terus merenung atas kegagalannya itu, saudara? Enggak. Begitu dia sadar, saudara, Tuhan berkata apa? Di atas kamu Petrus, aku dirikan sidang jemaatku. Saudara perhatikan, akhirnya Petrus yang pernah gagal itu beralih haluan, berbalik haluan. Dia mengatakan, bahkan sejarah Alkitab mengatakan bahwa Petrus ini adalah orang yang hebat, saudara. Dia menjadi tokoh dalam kitab suci ya. Dia pemimpin daripada pemimpin Tuhan. Apakah Petrus ini orang hebat? Sama, pernah gagal, saudara. Jadi ada sebuah ungkapan yang berkata, juara sejati bukanlah orang yang tak pernah gagal, melainkan orang yang tak pernah berhenti, saudara, atau mundur. Jadi orang yang berhasil itu bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Kalau hari ini saudara gagal, saudara ubah mindset saudara, ubah pikiran saudara, ubah bagaimana kegagalan yang saudara alami itu menjadi keberhasilan. Jangan sampai saudara termenung duduk dalam kegagalan itu. Saudara, saya ingin katakan itu ya. Saudara tahu, ini ada seorang, saya katakan kalau sekarang ini ya, dia berguna untuk dunia. Yaitu siapa? Thomas Alva Edison.
Semua orang tahu, dunia tahu, saudara. Orang yang sudah ribuan kali mengalami kegagalan ketika menemukan bola lalu pijar, lampu, saudara. Seandainya tidak ada Thomas Alva Edison ini, dunia ini gelap, ya. Mungkin ada lampu yang lain. Bolam lampu ini, saudara, siapa yang menemukan? Dia, Thomas Alva Edison. Tapi pernahkah saudara tahu apakah tinggal nyalakan lampu nyala? Saudara, ribuan kali dia mengalami kegagalan ini. Hanya bedanya ya, dia tidak pernah menyerah, saudara. Gagal satu kali, coba lagi. Gagal satu lagi, gagal coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Kalau tidak salah 1.000 atau 10.000 kali Thomas Alva Edison ini gagal. Dan pada akhirnya dia menemukan bola pijar dalam dunia. Lampu yang menerangi jagat raya ini, dia adalah orangnya. Namun setelah ribuan kali gagal, ia berhasil menemukannya karena kegigihannya, keuletannya, dan ia mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam dunia. Ini wong nggak pernah bosan ya. Jangan satu kali ada gagal lalu saudara putus asa. 2 kali gagal putus asa, jangan. Thomas Alva Edison ini sekali jatuh, sekali gagal dia enggak kapok. Tak coba aneh, kapok Lombok ya. Jadi semakin dimakan semakin senang. Ini Thomas Alva Edison begitu, saudara. 1 kali, 2 kali, mungkin beratus-ratus kali dia gagal, tapi akhirnya dia mencapai yang namanya keberhasilan. Jadi saudara, mboten usah putus asa. Kalau hari ini belum, besok mungkin Tuhan. Kalau besok belum, mungkin lusa Tuhan. Kalau lusa belum, mungkin seminggu lagi Tuhan. Jadi kalimat kata ulet, kata pantang menyerah ini harus ada dalam diri kita. Sehingga kita mencapai apa? Berhasil. Aku gak gagal. Jadilah kamu kuat. Orang yang kuat adalah orang yang telaten, ulet di dalam hidupnya, saudaraku. Lalu saudara, orang yang berhasil ya, mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Saudara, orang kalau sudah berhasil kadang-kadang apa? Kadang-kadang enak-enak ya. Berhasil, enak ya. Lain dengan orang yang mencapai keberhasilan. Dia akan berjuang, dia akan lakukan sesuatu, akhirnya sampai apa? Berhasil. Tapi kalau sudah berhasil, leha-leha. Dan kadang lupa, saudara. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya ada banyak orang kalau pada saat kesusahan ia mencari Tuhan, tetapi pada saat senang ia menjadi sombong. Pada waktu susah dia mencari Tuhan, menangis-nangis, doa puasa, berdoa tidak lepas. Tapi begitu ia sudah mendapatkan, akhirnya jadi lupa, saudara. Saya katakan saudara, di dalam 2 Tawarikh 5 ya, 26 ayat ke-5 dikisahkan di sana. Ada seorang bernama Uzia, saudara. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi Uzia ini adalah orang yang mencari Tuhan ya, mencari Allahnya dalam keadaan situasi apapun. Saudara, dia mencari, ketemu Tuhan berhasil, ketemu Tuhan berhasil. Dikatakan apa?
Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kuncinya di mana? Kuncinya mencari Tuhan. Kalau saudara ingin berhasil dalam apa saja, saudara lakukan itu. 2 Tawarikh 26 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Mencari Allah dibuatnya berhasil. Saudara yang saya kasih, dikatakan setelah menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berpaling dari Tuhan Allahnya dan merasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja ukupan. Jadi satu contoh saja, kalau saudara baca sejarahnya Uzia nanti di rumah dalam 2 Tawarikh bacalah. Ya, awalnya berhasil, saudara tahu-tahu tidak berhasil. Karena apa? Dia sudah jadi sombong. Ya. Karena apa? Sudah melupakan jati dirinya. Ya. Berani mengubrak-abrik bait suci, saudara. Jadi dikatakan di sana, mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Belum berhasil, mampu diatasi. Sudah berhasil, mampu diatasi. Saudara, kan ada banyak ya orang-orang yang sudah berhasil, sudah tingkah polanya itu, lakunya beda sekali. Beda sekali. Baru punya rumah aja sudah beda. Ini suatu enggak tahu apa ini kehidupan, enggak. Ya baru punya ya. Sudah beda. Ngomongnya beda, langkahnya beda, gayanya beda. Saudara, ini orang yang berhasil, yang kuat itu adalah orang yang apa? Berhasil mempertahankan, mengatasi keberhasilannya. Saudara, lalu apa lagi? Satu lagi, saudara, satu lagi. Orang yang berhasil dalam hidupnya dan orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Ini masalah hati, saudara. Masalah enggak ketok ini ya. Siapapun saudara, ya, siapapun saudara harus menang mengatasi masalah. Karena kadang-kadang masalah hati ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan hati. Saudara, tidak ada orang yang suka dicela, tidak ada orang yang suka diejek. Namun apabila kita rela dicela, menerima semua itu karena Yesus, sebetulnya kita tidak layak baginya. Orang-orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat dalam Tuhan. Apalagi kalau saudara melayani Tuhan. Si melayani Tuhan yang di mimbar ini, hati. Ojo gampang ngamuk, ojo gampang tersinggung, ojo gampang panas kuping. Sing melayani di sini, koreksi hati saudara. Bagaimana menjaga hati saudara? Jangan sampai saudara berdiri pada saat saudara ngamuk ini. Akhirnya apa? Jemaat Tuhan yang terbawa, terpengaruh dengan apa? Sebab apa? Dari hati yang bermasalah akan keluar masalah. Nah, itu saya ingin katakan, saudaraku. Jadi mampukah kita mengatasi kepahitan? Orang yang pahit hidupnya, tekan ada, gitu ya. Aku tak enggak apa-apa, tak lebih baik tak ngalih dari rumah, tak ngalih ke omah, supaya enggak ketemu. Itu satu cara saja ya. Tapi kita harus mau menerima ejekan pada kita, siapa apa. Masukan-masukan atau pendapat negatif dari orang lain yang mungkin merasa tidak suka dan iri hati terhadap keberadaan kita jadi baik ya, puji Tuhan. Tapi enggak gampang. Tapi kalau saudara
Bisa puji Tuhan. Ngomong apa? Oh iya puji Tuhan. Anggap aja kok cak lontong tuh ya. Cak lontong itu jawabnya itu nyantai aja. Hidup itu seperti itu sebetulnya. Jadi kita tidak luka hati, batin kita tidak rusak. Oleh karena apa? Kepahitan yang datang pada kita. Kalau kita sudah berhasil sedikit tersinggung, sedikit bermasalah, sedikit mesti ngomong dan sebagainya, saudara sendiri yang gak akan bahagia. Bukan orang kuat. Orang yang kuat apa? Mampu mengatasi kepahitan. Amin, saudara. Saya ingin saudara senyum. Besok kalau ketemu senyum, ketemu iya, daripada merenggut lebih baik apa? Senyum. Bisa senyum enggak ibu-ibu? Enggak bisa om. Gigi saya sakit terkecuali. Terkecuali. Tapi saudara harus bisa senyum ya. Bebaskan hati saudara. Ya saya rasa firman Tuhan sampai di sini. Jadi Tuhan inginkan saudara menang. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Ayo ya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Oke, Tuhan berkati saudara. Nah, saya minta pemain musik maju ke depan, BL singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian tadi ya. Di saat badai bergelora. Ya. Monggo puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ya. Nah, BL. Ini orang-orang hebat ini, orang berhasil ini ya. Kita akan nyanyikan tadi ya, lagunya yang terakhir tadi. Lingkupiku. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap. Kita mohon pertolongan Tuhan untuk melindungi kita terhadap ancaman-ancaman yang terjadi dalam diri kita. Dengan kuasa-Mu
dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Apakah Raja atas semesta? Ku tenang sebab Kau Katakan di saat badai bergelora. Akan terbang bersama-Mu. Apakah Raja atas semesta? Ku tenang sebab sekali lagi. saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Apakah Raja atas semesta? Ku tenang sebab Kau aku. Ku tenang sebab Ku tenang sebab Kau aku. Ku tenang sebab Kau aku. Bapa, kami ingin menjadi orang yang kuat. Tuhan, hamba datang kepadamu apapun kondisi jemaatmu saat ini. Mereka yang punya masalah, mereka yang sakit, mereka yang punya pergumulan. Jadikan mereka jemaatmu yang kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka tidak menggoyahkan iman mereka, tapi justru kebahagiaan terjadi pada mereka. Tolong, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya Roh Kudus Kau akan mengartikan dalam lubuk hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu yang punya masalah, jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang ada problem, kami percaya Tuhan sanggup mengangkat mereka, melindungi mereka, melingkupi mereka, sehingga menjadi orang yang kuat di dalam Kau. Dan hamba ingin melihat bahwa kenyataan itu terjadi di dalam diri kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara duduk kembali. Untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Yuni. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan selalu menguatkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan akan selalu memberkati dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya pada saat pagi hari ini kami akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam 6 sore WL Bapak Pambudi, tempat di gereja, renungan gembala jemaat. Ibadah komisi wanita hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 6 sore WL Ibu Yuli Suhartini, tempat gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 jam 6 sore pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah komisi pemuda hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 jam 6 sore WL Saudari Yora, tempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 terima tamu Ibu Wahyu Mios
dan Ibu Haryanto, WL Ibu Maria Dia Agung, Singer Ibu Yunisyono, dan Ibu Merisa, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo, dan Bapak Danes, LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket Ibu Haryanto, Ibu Merisa, dan Saudari Septa. Ibadah anak-anak hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada WL. Baik, terima kasih Mbak Yun. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Akhirnya kami ucap syukur atas pimpinan Tuhan terhadap kami dalam memuji dan menyembah Engkau. Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, hamba berdoa untuk Indonesia. Berkati Indonesia, negara kami yang kami cintai ini. Setelah pemilu ini Tuhan, mari kiranya Engkau akan pimpin negara kami ini. Satukan masyarakat rakyat Indonesia satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka berbeda agama, ras, suku, bangsa, tapi hamba ingin negara Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemimpin-pemimpin yang siapa nanti terpilih, Tuhan juga akan berkati mereka untuk memimpin negara Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya damai sejahtera tinggal di negara kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu secara keseluruhan, mereka yang tidak datang, bahkan mereka sudah datang. Kiranya Tuhan akan berkati, sehingga dengan berkat itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Terimalah yang sempurna dari Bapa. Terimalah segala kecukupan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan membuat kau sehat walafiat, melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Oleh karena itu, kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang.